Selamat malam Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan jawaban ya. Kemarin ada juga teman kita yang bertanya, Om bagaimana ketika turun glodok? Saya perhatikan kalau siang hari anakan murai batu ini ya berusaha naik ke tangkringan, terbang lalu jatuh lagi. Nah ketika di malam hari kita khawatir dia tidak tidur di atas tangkringan, melainkan di bawah, di lantai atau di pasir. Nah itu kedinginan, apakah aman Om? Nah ini ada teman kita yang bertanya. Oke Sobat Kicau Mania, kita respon di video ini. Nah Sobat Kicau Mania, pertama-tama kita jelaskan terlebih dahulu ya, kalau di siang hari memang anakan murai batu yang turun glodok itu susah makan. Itu yang pertama, karena dia sedang proses ingin belajar terbang ya, sampai dia mantap untuk nangkring. Memang sering jatuh Sobat Kicau Mania, tetapi jangan khawatir ya, kalau fisiknya benar-benar kuat tentu saja dia akan aman-aman saja. Nah itu sudah kita bahas semua ya tentang anakan murai batu turun glodok. Nah ketika di malam hari Sobat Kicau Mania, anakan murai batu yang turun glodok itu memang mereka masih tetap ingin belajar naik ke atas. Itu posisi di sore hari Sobat Kicau Mania, menjelang maghrib itu dia berusaha untuk nangkring. Tetapi kalau dia posisinya jatuh ya kan, nah hari sudah malam, maka mereka akan tidur di pasir di lantai. Nah pertanyaannya, apakah aman seperti itu ya kan Sobat Kicau Mania? Nah tentu saja akan aman Sobat Kicau Mania kalau kalian memperhatikan di sekitar kandang itu ya. Jadi tidak ada yang namanya itu kandang yang terbuka. Artinya kalau untuk lolo induk ini, kalau kalian kandangnya itu di luar rumah ya, kalian harus biasakan ya, kalian tutup dengan hordeng. Atau seperti saya ini pakai tembok Sobat Kicau Mania. Nah biasanya anakan murai batu di malam hari ya susah untuk nangkring ke atas karena posisi gelap. Bukannya mereka tidak mampu, dan kemudian mereka capek untuk nangkring ke atas itu posisi terbang karena sayapnya belum terlalu kuat Sobat Kicau Mania. Nah ini contoh, mereka hanya sebatas ini Sobat Kicau Mania kemampuannya, akhirnya mereka tidur di sini ketika malam hari. Nah bagi anakan murai batu yang belum terlalu lancar posisi ingin terbang nangkring di atas, dia jatuh ke pasir, akhirnya mereka tidur di pasir. Memang posisinya ini mereka belum bisa tidur terlelap ya Sobat Kicau Mania, karena mereka ini kedinginan. Jadi kalau untuk tidurnya itu seperti yang di konten-konten kita yang kemarin ya, tidurnya sangat nyaman, sangat terlelap ya kalau bahasa kita itu. Nah itu posisi nangkring seharusnya, karena burung itu seperti itu, dia bisa tidur kalau nangkringnya nyaman. Kalau dia posisi di pasir seperti ini, tentu saja dia belum bisa tidur Sobat Kicau Mania, dia belum bisa konsentrasi. Karena di sekitar kandang kita ini, di sana ada jangkrik, kemudian ada kecoa, kemudian ada cicak ya kan yang masuk. Nah itu otomatis mereka terganggu. Dan posisi ketika kakinya itu di pasir, kalau malam hari itu dingin Sobat Kicau Mania. Kuncinya di sini pola makannya itu benar-benar harus tepat. Di sini kita pakai jangkrik Sobat Kicau Mania, karena jangkrik ini bisa menghangatkan tubuh anakan murai batu. Kemudian kita tidak perlu memberikan ulat Hongkong. Ada teman kita yang bertanya, Om kalau seperti ini bagaimana? Apakah mereka kedinginan? Kalau kedinginan ya kita berikan ulat Hongkong. Nah tidak seperti itu Sobat Kicau Mania ya, jangkrik aja cukup, sebenarnya sudah cukup. Nah kalau untuk posisi di sekarang ini ya, kita lihat di sini. Ini anakan murai batu ini nangkring di atas cepuk ya. Jadi di atas cepuk ini karena dia ini kelihatannya itu mau nangkring di atas, posisinya jatuh, akhirnya dia posisinya nangkring di atas cepuk karena kemampuan terbangnya hanya sebatas ini dan hari sudah malam. Nah kita biarkan saja Sobat Kicau Mania. Jangan sampai seperti teman kita yang bertanya, apakah kita harus tangkap Om, kemudian kita naikkan ke atas tangkringan. Nah tidak seperti itu Sobat Kicau Mania ya. Jadi kita harus benar-benar memahami.
Nah sobat kicau mania, kalau kami pribadi di sini sobat kicau mania usia 12, 13, 14 itu kita belum berikan kroto sobat kicau mania ya, cukuplah jangkrik ya. Kita utamakan jangkrik karena usia 12, 13, 14 itu masih rentan kedinginan. Nah biasanya kalau untuk kroto itu kita berikan di atas cepu ini sobat kicau mania ya, di dalam cepu ini itu kroto itu kita berikan di usia 15 hari ke atas, 15, 16, 17, 18. Karena masa itu masa ingin kawin dan bertelur kalau untuk betina indukannya ini sobat kicau mania. Jadi kita menyetingnya seperti itu. Itu kalau di tangkaran kita sobat kicau mania. Tapi ini bebas, ini pilihan semua sobat kicau mania. Nah kalau menurut kami sobat kicau mania, kalau kroto itu kurang cocok ya kalau kita pakai kalau untuk cuaca lagi musim dingin. Nah ini musim dingin sobat kicau mania, sering hujan ya kan. Jadi kita pakai jangkrik saja di sini. Nah kalau kalian ragu ya, kalau kalian belum yakin ya, kalian bisa tambahkan ulat kandang saja sebenarnya sobat kicau mania, itu lebih efektif ya dibandingkan ulat Hongkong. Karena ulat Hongkong itu kebanyakan rata-rata kalau porsinya itu berlebihan, apalagi kalian belum tahu takarannya, untuk anakan murai batu ini sangat fatal sobat kicau mania. Jadi itu untuk pencernaannya itu belum terlalu kuat untuk mencerna ulat Hongkong, itu bentuknya keras, teksturnya itu keras. Dan kandungannya itu memang lebih banyak lemak sobat kicau mania. Nah kita beralih di kandang satunya sobat kicau mania, di kandang sebelahnya sobat kicau mania, berbeda dengan mereka ini ya, anakan murai batunya sudah 1 bulan ke atas, jadi otomatis mereka lebih suka nangkring di atas dan tidurnya pun terlelap ya, tidurnya nyenyak kalau untuk di atas tangkringan. Itu kalau burung yang sudah mampu terbang tinggi sobat kicau mania itu 1 bulan ke atas. Nah kalau untuk usia-usia turun glodok kita tidak perlu memaksakan. Nah itulah jawabannya sobat kicau mania. Tinggal kita menyeting kandang agar suasananya jangan terlalu dingin, tetap hangat sobat kicau mania. Nah walaupun mereka tidur di pasir ya, kita tutup pakai hordeng boleh kalau kalian punya kandang di luar rumah. Nah kalau masih ragu juga sobat kicau mania ya kan, kalian merasa ragu takut kedinginan walaupun di dalam rumah misalnya seperti di video kita ini ya kan. Nah kalian boleh tutup juga pakai hordeng. Nah itu sebuah pilihan sobat kicau mania. Jadi kita menemukan solusi sendiri ya kan. Kalau mereka ini kedinginan, kita inisiatif apa yang harus kita lakukan. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.